Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya MS Biwakava, NIM 61014181666 dari Rombel PJKRD. Baik, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian psikologi olahraga. Psikologi olahraga adalah ilmu psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga, meliputi faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang dapat mempengaruhi penampilan seorang atlet tersebut. Psikologi olahraga merupakan salah satu dari 7 subdisiplin ilmu keolahragaan yang telah berkembang selain sport medicine, sport biomekanik, sport pedagogik, sport sosiologi, sport history, dan sport fisiologi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu pengertian sikap. Sikap adalah perilaku dari hasil pemikiran dan perasaan individu tentang orang, objek, dan masalah-masalah dalam lingkungannya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan itu ialah di mana sikap sebagai skema yang memfasilitasi pengelolaan dan penyederhanaan memproses informasi dengan mengintegrasikan antara informasi yang ada dengan informasi yang baru, sehingga kita bisa memahami objek sikap dan dalam mengorganisasikan informasi-informasi dalam yang berhubungan dengan lebih mudah. Contoh, mempelajari sesuatu dengan tekun dan tidak akan berhenti sebelum menemukan apa yang ingin kita ketahui. Yang kedua ada utilitarian, yaitu di mana sikap membantu kita mencapai tujuan yang diinginkan. Contoh, mengubah ekspresi terhadap sesuatu agar didukung oleh orang lain. Yang ketiga ada ego defensif. Ego defensif adalah di mana sikap berfungsi memelihara dan meningkatkan harga diri. Contohnya berkata, nilai tinggi di sekolah tidak akan berpengaruh pada pekerjaan. Yang keempat ada nilai ekspresif, adalah di mana sikap digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan nilai-nilai dan konsep diri yang berfungsi untuk memperkenalkan nilai-nilai ataupun keyakinan kita terhadap orang lain. Contohnya, menunjukkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita dengan mengambil sikap tertentu dalam sebuah isu politik. Selanjutnya kita masuk ke struktur. Struktur ada 3. Yang pertama kognitif. Kognitif terbentuk dari pengetahuan dan informasi yang diterima, yang selanjutnya diproses dan menghasilkan sesuatu keputusan untuk bertindak. Yang kedua ada afektif. Afektif yaitu menyangkut masalah emosional, subjektif sosial terhadap suatu objek. Secara umum komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap suatu objek. Yang ketiga ada konatif, yaitu menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada di dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke cara mengukur sikap, skala Thurston, Likert, dan Osgood. Yang pertama ada skala Thurston. Skala Thurston adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Skala Thurston itu meminta responden untuk memilih pernyataan yang ia setujui dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Setiap item mempunyai asosiasi nilai antara 1 sampai 10, tetapi nilai-nilainya tidak diketahui oleh responden. Selanjutnya ada skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Skala Likert ini juga bisa digunakan skala Likert digunakan dengan menggunakan skala ini, maka variabel dijabarkan menurut urutan variabel, subvariabel,
dimensi, indikator, deskriptor, dan deskriptor ini dijadikan titik tolak untuk membuat butir instrumen berupa pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. Selanjutnya ada skala diferensial atau Osgood, yaitu skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam suatu garis kontinum di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga. Yang pertama ada sifat dasar. Sifat dasar merupakan keseluruhan potensi yang diwarisi oleh seseorang dari ayah dan ibunya. Sifat dasar tersebut terbentuk pada saat konsepsi, yaitu saat terjadi pembuahan benih. Yang kedua ada lingkungan prenatal. Lingkungan prenatal merupakan lingkungan dalam kandungan ibu. Telur yang telah dibuahi tersebut berkembang menjadi embrio, dan lingkungan parental. Pada periode parental ini, individu mendapatkan pengaruh-pengaruh tidak langsung dari seorang ibu tersebut. Yang ketiga ada perbedaan individual. Perbedaan individual merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi pada manusia. Yang keempat ada lingkungan, di mana situasi dan kondisi di sekitar yang mempengaruhi proses sosialisasi dapat dibedakan atas lingkungan alam, lingkungan kebudayaan, serta lingkungan sosial. Dan yang kelima ada motivasi. Motivasi adalah kekuatan-kekuatan dari dalam diri individu yang menggerakkannya untuk berbuat, dibedakan menjadi dua, yakni dorongan dan kebutuhan. Selanjutnya ada kita masuk ke teori beralasan dan teori terencana. Teori ini digunakan untuk memprediksi bagaimana akan berperilaku berdasarkan sikap dan niat perilaku mereka yang sudah ada sebelumnya. Ya, ini teori tindakan beralasan ya, maaf. Yaitu bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku dalam tindakan manusia. Selanjutnya teori perilaku terencana. Teori ini menyatakan bahwa sikap, norma, subjek, dan kontrol perilaku yang dirasakan bersama-sama membuat niat dan perilaku individu. Selanjutnya kita masuk ke model trans-theoretical. Trans-theoretical model adalah salah satu teori tentang perubahan perilaku yang telah dikembangkan oleh W.F. Prochaska yang merupakan seorang psikoterapis. Model dari teori ini adalah teori terapi integratif yang menilai kesiapan individu untuk bertindak pada perilaku baru yang lebih sehat dan memberikan strategi atau proses perubahan untuk membimbing individu. Selanjutnya kita masuk ke strategi untuk mengubah sikap dalam olahraga. Yang pertama ada sikap disiplin. Sikap disiplin ini merupakan perasaan taat atau patuh terhadap nilai yang dipercaya yang merasuk menjadi tanggung jawab diri kita sendiri. Selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab yakni nilai dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk yang berasusila, yang selalu mempertimbangkan tinggi rendahnya akhlaknya. Selanjutnya ada kerjasama. Kerjasama ini sikap yang selalu tertanam khususnya pada jenis olahraga yang berkelompok. Contohnya sepak bola, voli, basket, dan masih banyak lagi. Pada praktiknya hal ini akan membentuk anak menjadi sosok yang bisa bekerja secara bersama-sama atau kerja tim. Selanjutnya ada sikap toleransi dan berbagi. Sikap ini selalu mempertimbangkan orang lain sebagai pihak yang harus dihormati dan dihargai keberadaannya di dalam tim tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada sportivitas. Sportivitas ini adalah salah satu sikap penting yang selalu menjunjung tinggi moral dan menerima kenyataan secara lapang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.